Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Doni Guru IPAS. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 5 SD di bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Di topik A, bagaimana bernafas dapat membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Ayo kita mulai belajarnya. Tujuan pembelajaran pada topik ini adalah mengidentifikasi bagaimana bernafas dapat membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Baiklah, kita mulai dari apa itu bernafas. Bernafas adalah sebuah proses menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Jadi, oksigen dari lingkungan itu akan kita hirup masuk ke dalam tubuh kita dan kita akan melepaskan karbon dioksida kembali ke lingkungan. Selanjutnya, apa tujuan dari bernafas? Jadi, manusia bernafas untuk memenuhi kebutuhan kadar oksigen yang diperlukan oleh tubuhnya. Oksigen tersebut digunakan oleh setiap sel dalam tubuh manusia untuk melakukan proses metabolisme, yang salah satunya adalah menghasilkan energi dari proses pembakaran kalori, sehingga manusia dapat beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagaimana manusia dapat bernafas? Manusia dapat bernafas karena memiliki organ tubuh yang mendukung sistem pernapasannya. Di antaranya adalah ada rongga hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea atau tenggorokan, ada bronkus atau cabang tenggorokan, kemudian ada bronkiolus dan alveolus. Bronkus, bronkiolus, dan alveolus itu semua terdapat dalam organ paru-paru. Berikut adalah tampilan dari urutan organ-organ pernapasan manusia. Kalian bisa simak baik-baik ya pada gambar. Dan kita akan mulai pembahasan organ pernapasan manusia satu persatu. Dimulai dari rongga hidung. Rongga hidung adalah bagian dalam hidung yang berfungsi untuk pernapasan, penciuman, dan kekebalan tubuh. Rongga hidung ini juga memiliki beberapa fungsi diantaranya. Yang pertama, menyaring udara yang dihirup dari partikel asing seperti debu, polutan, dan serangga. Yang kedua, menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Yang ketiga, mengenali aroma. Yang keempat, menjaga suhu dan tekanan udara. Selanjutnya ada organ faring. Faring adalah organ yang berada di bagian atas tenggorokan dan berfungsi sebagai penghubung antara mulut dan hidung dengan kerongkongan. Faring memiliki beberapa fungsi diantaranya. Yang pertama, membantu mengarahkan makanan dan minuman ke kerongkongan. Yang kedua, mencegah makanan atau minuman masuk ke saluran pernapasan. Yang ketiga, berperan dalam proses menelan, berfungsi sebagai jalur udara. Yang selanjutnya berperan dalam menghasilkan suara, dan yang terakhir mengatur tekanan udara saat bernafas. Organ selanjutnya yaitu laring. Laring adalah bagian dari sistem pernapasan yang berbentuk tabung berongga dan terletak di leher. Laring ini memiliki beberapa fungsi diantaranya. Yang pertama, menghubungkan tenggorokan dengan trakea dan paru-paru. Yang kedua, memproduksi suara melalui pita suara. Yang ketiga, melindungi jalan napas bagian bawah dengan menutup secara mendadak saat ada stimulasi mekanik. Yang keempat, mengatur sirkulasi darah. Yang kelima, membantu mengatur pertukaran gas dalam paru-paru. Organ selanjutnya yaitu trakea atau tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan adalah saluran udara yang menghubungkan laring dengan paru-paru. Trakea memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Yang kedua, membantu sistem pencernaan dengan memberikan ruang yang lebih longgar sehingga tulang-tulang rawan di kerongkongan menjadi lebih fleksibel. Yang ketiga, merangsang batuk untuk mengeluarkan benda asing, cairan, atau iritan lainnya yang masuk ke dalam trakea. Organ selanjutnya yaitu bronkus atau cabang tenggorokan. Bronkus adalah saluran udara yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Bronkus ini memiliki beberapa fungsi diantaranya. Yang pertama, menyalurkan udara ke alveolus. Yang kedua, memastikan udara tetap bersih. Organ yang selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara kecil di paru-paru yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke dalam alveolus. Bronkiolus memiliki beberapa fungsi diantaranya. Yang pertama, membantu distribusi udara di paru-paru. Yang kedua, membersihkan, menghangatkan, dan juga melembabkan udara yang dihirup. Organ selanjutnya yaitu alveolus.
Alveolus adalah kantong udara kecil yang terletak di ujung bronkiolus, yaitu cabang kecil tabung udara di paru-paru. Alveolus ini merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara paru-paru dan darah selama proses pernapasan. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia? Mekanisme pernapasan pada manusia ada dua cara, yaitu inspirasi atau kegiatan menghirup dan ekspirasi, yaitu kegiatan menghembuskan. Sedangkan jenis pernapasan yang biasa dilakukan oleh manusia terdapat dua jenis, yaitu ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Bagaimana sih pernapasan dada itu? Jadi, pernapasan dada itu adalah teknik bernafas yang menggunakan otot-otot diantaranya tulang rusuk untuk mengisi udara ke bagian atas paru-paru. Pernapasan dada merupakan cara bernapas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Mekanisme inspirasi atau ketika kegiatan menghirup pada pernapasan dada ini dimulai dari ketika tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Itu menyebabkan dada menjadi terangkat dan menyebabkan volume rongga dada membesar. Ketika itu tekanan dalam rongga dada itu akan turun. Ketika tekanan udara dalam dada itu turun, itu menyebabkan udara dari lingkungan akan masuk ke dalam tubuh. Sedangkan untuk kegiatan ekspirasi atau menghembuskan udara pada pernapasan dada ini dimulai ketika tulang rusuk turun karena otot interkosta atau otot antar tulang rusuk ini berelaksasi. Hal itu menyebabkan volume rongga dada akan mengecil, dada akan turun. Ketika volume rongga dada mengecil, itu tekanan udara dalam paru-paru akan semakin besar ketimbang tekanan udara di lingkungan. Hal tersebut menyebabkan udara dalam paru-paru akan keluar menuju ke lingkungan. Yang selanjutnya, mekanisme pernapasan perut. Pernapasan perut atau pernapasan diafragma adalah teknik pernapasan yang dilakukan dengan menggunakan otot diafragma untuk mengambil pernapasannya. Dimulai dari mekanisme inspirasinya nih, dari mekanisme menghirup udaranya. Dimulai dari ketika otot diafragmanya kontraksi, diafragma akan mendatar. Kemudian volume rongga dada akan membesar. Ketika volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru itu akan mengecil sehingga memungkinkan untuk udara dari lingkungan akan masuk untuk mengisi paru-paru. Sedangkan untuk mekanisme ekspirasi atau kegiatan menghembuskan udara itu dimulai dari otot diafragma mengalami relaksasi. Kemudian otot perut akan kontraksi. Diafragma akan melengkung ke rongga dada. Volume rongga dada itu akan mengecil. Sehingga tekanan udara dalam paru-paru itu akan membesar atau tinggi dibanding tekanan udara yang ada di luar. Hal tersebut yang akan menyebabkan udara akan keluar meninggalkan paru-paru menuju ke lingkungan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah gangguan sistem pernapasan pada manusia. Dilihat dari gambar, terdapat gangguan seperti influenza, kemudian asma, kemudian ada TBC atau tuberkulosis, kemudian ada COVID-19 yang belum lama ini kita alami, yaitu pandemi, kemudian ada pneumonia. Sebenarnya masih banyak lagi untuk gangguan pernapasan yang lainnya. Lalu bagaimana cara kita agar menjaga kesehatan sistem pernapasan kita agar tidak mengalami gangguan atau penyakit? Di antaranya adalah yang pertama, stop merokok atau hindari dari polusi asap, ya. Polusi udara apapun kita hindari. Kalau perlu ketika ada polusi kita menggunakan masker. Kemudian ditunjang pula dengan pola makan yang sehat. Makanan isi piringku itu sangat tepat untuk menjaga kesehatan pernapasan. Itu terdapat sayur, kemudian ada makanan pokoknya seperti nasi atau roti, kemudian ada asupan protein dari daging, tempe, tahu, telur, dan juga dilengkapi dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan untuk vitamin dan juga seratnya. Dan jangan lupa untuk memperbanyak minum air putih, bukan minum minuman yang berasa ya atau berpengawet, apalagi berpemanis buatan. Kemudian harus dirutinkan untuk kegiatan olahraga. Hal ini juga baik untuk kesehatan paru-paru kita atau sistem pernapasan kita. Oke, kuis, waktunya kuis. Ini untuk mereview kembali materi-materi yang sudah kita pelajari nih selama menonton video ini. Siapkan alat tulis dan juga keperluan untuk menjawab soalnya. Kita akan tampilkan soal-soal dan kalian coba untuk menjawabnya ya. Berikut soal-soalnya. Silahkan kalian dengan konsentrasi baca dan simak baik-baik soalnya dan tuliskan jawaban yang tepat di kertas kalian masing-masing. Jika sudah selesai, kalian bisa kumpulkan dengan guru
atau ke orang tua kalian untuk bisa dikoreksi dan diberi nilai. Oke guys, thanks for watching. Terima kasih karena sudah menyimak video pembelajaran kali ini ya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan bunyikan tombol notifikasinya ya, agar kalian bisa terus menikmati atau mengikuti video-video Bapak yang terbaru. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.